Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasidu wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Rabbana hab lana hukman wa alhiqna bis salihin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama makasih buat kesempatannya hari ini. Senang jumpa sama anak-anak BSD dan sekitarnya, para jomblo-jomblo fisabilillah yang terus bersemangat. Ini wajah-wajahnya wajah-wajah penuh dengan semangat ya, Masya Allah, luar biasa. Terima kasih buat Haji Foundation untuk acara hari ini yang sudah memudahkan segalanya. Makasih buat DKM Masjid Raya Rodatul Jannah, Habib, para guru, para ustadz, para ulama. Mohon maaf ya, saya duduk di sini nih, kebalik kayaknya, harusnya saya di bawah. Dulu tuh ini bukan materi ya, cuman intermezzo aja. Imam Al-Ghazali itu pernah ceramah di sebuah masjid. Ceramah subuh. Udah ceramah panjang lebar, terus ada kayak sesi tanya jawab gitu kan. Salah satu peserta angkat tangan terus nanya, "Ya Syekh, saya mau nanya gitu. Di dalam Al-Quran surat Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kulla yaumin huwa fi sya'n. Yang artinya setiap hari Allah itu sibuk. Saya ingin nanya, wa ma sya'nullahil yaum. Apa sih kesibukan Allah hari ini? Ini peserta yang nanya, tapi pertanyaannya bernada ujian lah, nguji gitu. Allah berfirman, kulla yaumin huwa fi sya'n. Setiap hari Allah sibuk. Wa ma sya'nullahil yaum. Terus apa kesibukan Allah hari ini? Imam Al-Ghazali mendengar pertanyaan yang agak aneh ini nggak tahu jawabannya gitu. Diingat-ingat nggak dapat. Dulu mungkin belum ada ChatGPT kali ya. Jadi diingat-ingat. Kalau dulu kan cara nyarinya promptingnya tuh hafalan kan. Kalau sekarang kan promptingnya ngetik gitu. Saya pernah beberapa kali ngetes ChatGPT, nanya tentang masalah akidah kan. Jawabannya fatal lah gitu. Saya marahin terus dia minta maaf. Oh ya maaf, ternyata kamu teliti juga gitu. Besok-besok saya akan perbaiki. Jadi 3 kali lah saya pernah marahin ChatGPT dalam urusan ini, pertanyaan tentang syariah. Kata Imam Al-Ghazali, karena nggak ada jawabannya, anzirni hatal ghad, kasih saya waktu sampai besok. Malamnya Imam Al-Ghazali nyari-nyari di kitab, masya'nullahil yaum, nggak ada. Besok subuh ngisi kajian lagi. Terus orangnya nanya lagi, ya Syekh, apa jawabannya gitu. Imam Al-Ghazali bilang, ya udah kasih saya waktu sehari lagi besok. Udah 2 hari berturut-turut gak nemu jawaban. Hari ketiganya malamnya sebelum tidur Imam Al-Ghazali sholat 2 rakaat. Kemudian beliau berselawat kepada Nabi. Selawat sepanjang malam. Jadi kalau 2 malam pertama itu baca kitab-kitab, nyari-nyari referensi gak nemu, malam yang ketiganya itu dihabiskan dengan sholawat sampai ketiduran. Lalu di dalam tidur Imam Al-Ghazali bertemu dengan Rasulullah SAW dalam mimpinya. Terus Rasulullah nanya, kenapa kamu gelisah gitu. Terus Imam Al-Ghazali bercerita, ya Rasulullah, ada seorang laki-laki bertanya kepada saya, kulla yaumin huwa fi sya'n.
Setiap hari Allah sibuk, kira-kira apa kesibukan Allah? Saya tidak tahu jawabannya ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengajarkan kepada dia jawabannya, kepada Imam Al-Ghazali di dalam mimpi. Kalau dia tanya lagi, bilang ke dia setiap hari Allah sibuk membagi-bagi rahmatnya, mengangkat derajat suatu kaum dan menjatuhkan kaum yang lain. Bangun dari tidur, Imam Al-Ghazali bahagia sekali karena dapat jawaban dari pertanyaan yang tadinya nggak ada jawaban. Pergi ke masjid dengan semangat, dengan pede, wah saya udah bawa jawabannya nih, nggak malu-maluin lagi kan gitu. Beres sholat subuh, kajian, Imam Al-Ghazali sekarang yang nyari orang itu. Mana yang kemarin nanya? Aina sa'il? Mana yang kemarin nanya? Saya Syekh gitu. Coba, ma su'aluk, apa pertanyaan kamu? Dia ulang lagi pertanyaannya. Dengan pede Imam Al-Ghazali menjawab persis seperti yang diajarkan Rasul di dalam mimpi. Setelah selesai Imam Al-Ghazali menjawab pertanyaan tersebut, laki-laki itu mengatakan, "Ya Syekh, banyak-banyaklah berselawat kepada orang yang telah mengajarkan Anda jawaban itu melalui mimpi." Imam Al-Ghazali kaget. Kemudian Imam Al-Ghazali mengatakan, betapa banyak orang yang mengajarkan Al-Quran kepada orang yang lebih mengerti Al-Quran, betapa banyak orang yang mengajarkan fikih kepada orang yang lebih mengerti fikih, dan betapa banyak orang yang mengajarkan hikmah padahal di depannya orang lebih mengerti hikmah. Apa pelajarannya di sini? Ternyata Imam Al-Ghazali lagi belajar tawadu. Jadi bukan lagi ngajarin, tapi lagi belajar tawadu. Ternyata beliau yang ngajar berhari-hari sekian lama di masjid itu, ada satu orang di antara peserta yang lebih mengerti hikmah daripada beliau, sampai dia tahu isi mimpinya Imam Al-Ghazali. Banyaklah kisah-kisah kayak gini tuh dalam kitab-kitab kisah itu tuh banyak sekali. Nanti tentang Umar, tentang Ali, mimpi ketemu Nabi. Kan Ali tuh pernah kangen sama Nabi, sholawat. Kangen banget. Dulu mereka tuh suka kangen sama Nabi, dan cara kangennya tuh salawat. Setiap kangen Nabi, salawat. Setiap kangen Nabi, salawat. Kalau kita mungkin kangen dengan seseorang ngechat gitu kan, kangen dengan seseorang nelpon. Karena kita nggak bisa ngechat, nelpon Rasul, cara terhubungnya salawat. Karena salawat itu langsung terhubung. Nabi mendengar, mengetahui siapa yang bersalawat kepada beliau. Jadi cara connecting kepada Rasulullah itu adalah salawat. Kalau kita kangen, Ali kangen sama Rasulullah, kangen berat lah gitu. Akhirnya dia nggak bisa tidur semalaman, salawat. Tapi kan tenang ya salawat ya. Akhirnya tidur. Di dalam tidur Nabi datang menemui Ali. Wahai Ali, kamu kenapa sedih? Aku kangen kepadamu ya Rasulullah gitu. Ini hadiah buat kamu 3 butir korma. Dikasih 3 butir korma sama Nabi di dalam mimpinya Ali. Makan, pas bangun dari tidur tuh masih kayak kerasa gitu, nyaman, enaknya makan korma, walaupun bukan kerasa kormanya tapi nyaman gitu. Karena bahagia, tahadus bin ni'mah, pergilah sholat subuh ke masjid, pengen cerita kalau semalam aku ketemu Nabi. Kan siapa yang menemui Nabi di dalam mimpi seperti menemuinya dalam kenyataan kan. Aku semalam habis ketemu Nabi nih, pengen cerita ke Umar. Tapi belum sempat cerita habis subuh, tiba-tiba ada ibu-ibu di soft belakang ngasih Umar satu tempat isinya korma gitu, banyak kormanya. Ya Amirul Mukminin, ini korma, tolong bagi-bagikan. Sama Umar dibagi-bagiin di antara para sahabat. Semuanya dikasih 5, 6, 7. Ali cuma dikasih 3 sama Umar. Yang lain dikasih banyak, Ali dikasih 3. Ali heran. Ya Amirul Mukminin, kenapa engkau berikan saya cuma 3 sementara yang lain banyak? Apa jawaban Umar? Lau zadakan Nabi lazidnak. Kalau Nabi ngasih kamu lebih, pasti kami tambahkan. Ternyata Umar tahu isi mimpi Ali. Kenapa? Malam itu Umar juga mimpi yang sama dan ngelihat Ali dikasih 3 butir. Jadi mimpinya nyambung gitu. Ini kan jarang kita dengar ya, kisah-kisah keajaiban sholawat, cinta mereka kepada Rasulullah. Kita keseringan dengerin bid'ah sih.
Harusnya dengerin tuh yang apa, yang menenangkan, yang menambah iman, yang menambah semangat ibadah. Karena yang kayak gitu-gitu tuh terjadi di zaman Nabi. Baik, teman-teman sekalian, adik-adik sekalian, anak-anak sekalian, sekarang saya kalau nyapa tuh udah nambah anak-anak ya, karena kayaknya anak pertama saya tuh Gen Z kan. Jadi sebagiannya kalian mungkin seumur anak saya. Jadi kalau dulu saya nyapa peserta tuh adik-adik atau teman-teman malah. Sekarang tambah anak-anak. Hari ini saya pengen ngajak kalian belajar salah satu fitrah, salah satu konsep dasar manusia diciptakan. Karena fitrah ini adalah sesuatu yang sudah mulai luntur dalam kehidupan kita. Nggak hilang sih, dia nggak perlu dicari, dia hanya perlu dikembalikan aja. Padahal kehidupan yang normal itu yang sesuai dengan fitrah. Kalau nggak sesuai dengan fitrah, pasti nggak normal. Apapun teorinya, teori-teori modern tentang psikologi kayak, tentang digital kayak, tentang AI kayak, tentang ekonomi kayak, kalau nggak sesuai fitrah maka nggak normal. Kalau nggak normal pasti ada yang error di situ. Sehingga kalau kalian pengen hidupnya nyaman, pengen hidupnya itu normal, coba kalian periksa lagi alat ukur fitrah itu udah sesuai belum dengan kehidupan kalian. Kehidupan kita ini udah sesuai fitrahnya belum gitu. Karena kalau nggak sesuai fitrahnya pasti error, pasti ada masalah. Dan salah satu di antara guru yang bisa ngajarin kita fitrah dan paling jujur itu tahu nggak siapa? Alam. Alam itu adalah guru yang bisa ngajarin kita tentang kehidupan fitrah yang paling jujur. Karena dia nggak punya kepentingan kan. Dia nggak punya kepentingan digaji untuk ngajarin kita. Dia nggak ada office hour, sehingga kalau udah lewat dari jam 5 dia udah nggak bisa dihubungi. Dia itu bukan yang baperan kayak kita, sehingga kalau lagi baperan dia nggak bisa diajak curhat. Alam itu adalah salah satu guru, inspirasi, influencer yang hidup bukan benda mati dan sangat jujur ngajarin kita tentang kehidupan yang sebenarnya atau kehidupan yang sesuai fitrah. Dan alam bukan hanya pohon, termasuk siklus, ada malam, ada siang. Wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asya. Jangan dibalik, wa ja'alna an-nahara libasa wa ja'al laila wa ja'alna al-laila ma'asya, kecuali yang kerjanya memang malam ya, ada shift malam lah. Artinya semua tentang alam ini, dari makhluk-makhluk yang bisa kita lihat seperti pohon, batu dan seterusnya, atau yang nggak kita lihat tapi kita rasakan, pergantian musim, siklus dan seterusnya, itu tuh ngajarin kita tentang fitrah. Sehingga cara kalian untuk mengukur kualitas dari hidup kalian, coba kalian ukur dengan standar alam, bukan standar orang yang flexing di TikTok. Karena itu namanya fake standar. Wah, kayaknya hidup aku nggak baik deh, soalnya aku nggak sekaya fulan, soalnya aku nggak punya mobil Lambo misalnya, soalnya aku nggak ini, soalnya aku nggak itu. Kalau dia jadi standar kehidupan normal, kehidupan yang berkualitas, takutnya yang kalian lihat di TikTok itu editan. Bahkan sekarang udah ada AI-nya lagi. Nggak bisa TikTok atau flexing di sosmed itu jadi standar. Oh, aku kalau pengen hidup yang normal tuh harus bisa kayak gitu. Akhirnya kita punya sebuah referensi dan standar yang salah dalam kehidupan kita. Mulailah dengan keluh kesah kita, improvisasi yang salah dalam setiap pilihan-pilihan hidup. Gara-gara apa? Gara-gara referensinya tuh fake. Atau kita sekarang lagi ngalamin masa-masa fitnah kan. Fitnah itu apa? Fitnah itu manipulatif.
Kalau dalam bahasa yang lebih kekinian, zaman fitnah itu adalah zaman manipulatif, di mana kita ngelihat seseorang itu secara zahirnya kayak malaikat, tapi ternyata batinnya setan. Banyak itu sekarang, banyak. Kalian jangan percaya sama saya bukan orang suci, saya bukan orang yang sempurna, sehingga nanti kalian kecewa ketika ngelihat saya melakukan kekeliruan, kesalahan. Saya nggak pernah merasa bahwa saya ini layak untuk dikultuskan atau apa. Saya menganut pandangan yang ke guru itu harus hormat, cium tangan, khidmat, mulazamah. Tapi ke guru yang lain, bukan ke saya. Allah aja yang menutupi aib saya. Kenapa? Karena kita sekarang ada di zaman dimana kita ngelihat seseorang itu kayaknya di penampilannya, apalagi di atas panggung kayak gini dengan pakai sorban gini, itu kan kayak suci banget ya. Ya udahlah, taruh aja lah. Kayak suci banget gitu kan. Bisa jadi di antara kalian ini ada yang lebih suci daripada saya. Siapa? Ya yang kecil-kecil, yang bayi-bayi kan. Atau kalian sendiri gitu, yang lebih baik, lebih sedikit dosanya daripada saya. Insya Allah banyak lah, walaupun semua kita pendosa. Sehingga itu kadang-kadang tuh kayak nggak real amat juga kalau zaman sekarang. Kalau dulu kan ada sahabat, ada para tabiin, tabiut tabiin, ulama-ulama yang warok kan. Bukan berarti sekarang nggak ada banyak. Cuman kita sering kecele ketemu yang gimana gitu kan. Sedih gitu. Yang tadinya kelihatannya dia tuh kayak hero banget, ngurus anak yatim misalnya, kan ternyata predator. Dan itu nggak satu kasus. Ini saya lagi bantuin nanganin satu kasus yang lumayan parah juga, dan orangnya cukup dikenal juga. Mungkin nanti kalau udah kebuka aja lah, kalian tahu sendirilah. Itu lumayan parah itu. Bahkan saya punya beberapa list red flagnya dai-dai gitu, yang kita tahu kasus-kasus yang mengerikan. Pernah ada kasus lagi itikaf Ramadan, make di mihrab, itikaf 10 malam terakhir make, biar itikafnya mungkin nyaman kali ya, jadi bisa terbang ke langit kali ya. 10 malam terakhir nunggu Lailatul Qadar di mihrab masjid. Bayangin. Tapi itu oknum ya. Walaupun oknumnya jumlahnya makin hari makin ketemu aneh-aneh aja gitu. Ini kita di zaman itu namanya zaman fitnah. Kalau bahasa sekarang zaman manipulatif. NPD banget itu. Sehingga kalau kalian pengen belajarnya ke mereka, kita belajar, ke ulama-ulama kita pasti harus belajar. Tapi kita juga perlu ngelihat yang lebih jujur daripada manusia setelah Rasulullah dan orang-orang solih. Yang jujur nggak ada kepentingan adalah alam. Itu guru jujur banget sih. Masalahnya kita selama ini menempatkan alam itu sebagai benda eksploitasi, sehingga kita nggak pernah mengambil apa-apa dari dia kecuali merusak. Padahal kalau kita mau menempatkan dia sebagai guru, banyak sekali loh ilmu yang diajarkan alam kepada kita. Banyak sekali. Saya punya hobi olahraga alam. Salah satunya diving. Saya senang scientific dive. Nyelam, belajar tentang marine biology. Itu buat saya tafakur. Kalau orang dulu mungkin tafakurnya dengan ngelihat gunung, ya sekarang mungkin ngelihat gunung juga. Cuman saya alirannya aliran air ya. Saya bukan avatar, jadi nggak semua elemen, baru air aja. Jadi saya dive, kadang-kadang deep dive, ngelihat tentang marine biology, belajar, kagum sama Allah. Allah tuh hebat banget, Allah tuh masya Allah, dan semuanya itu sistemnya sempurna, nggak ada yang kebetulan, nggak sengaja atau nggak seimbang, tuh nggak ada. Semuanya sempurna. Alam itu adalah standar fitrah yang paling mudah untuk kita jadikan alat ukur kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala ketika bicara tentang fitrah, salah satu fitrah itu adalah fitrah keseimbangan, life balance, keseimbangan hidup. Allah bicaranya dengan analogi alam. Misalnya Allah
menyampaikan ya tentang keseimbangan di dalam surat Ar-Rahman yang kita sangat mengenal gitu. Allah bicara tentang mizan kan. Mizan itu kan timbangan, artinya keseimbangan. Ini jadi salah satu fitrah yang saya hari ini pengen sampaikan ke kalian adalah life balance, keseimbangan dalam hidup. Dan itu fitrah. Kalau kita nggak seimbang dalam kehidupan kita, berarti kita menyalahi fitrah. Kalau kita udah menyalahi fitrah, pasti ada yang error. Entah pikirannya, entah mentalnya, entah fisiknya, biologisnya, entah hubungannya. Pokoknya pasti ada yang error kalau kita nggak sesuai dengan fitrah. Dan salah satu di antara fitrah kehidupan itu adalah mizan atau qiston atau wasatun. Bisa qist, bisa wasat, bisa mizan. Semuanya bermakna seimbang. Misalnya Allah berfirman di surat Ar-Rahman ayat 7 dan sampai 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Alla tatghaw fil mizan. Wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Berapa kali Allah ngomong mizan di sini? 3 kali di 3 ayat. Dan kami telah menciptakan langit dan meninggikannya dan meletakkan mizan. Meletakkan mizan di sini tuh artinya langit itu ada sebuah keseimbangan. Kalau kita hubungkan dengan misalnya di surat Yasin itu kan Allah bilang wasyamsu tajri limustaqarril laha atau wal qamara qaddarnahu manazila hatta ada kal urjunil qadim lasyamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar walal lailu sabiqun nahar. Kan semuanya itu kan sistem berjalan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Itu namanya mizan di langit. Matahari, bulan, bintang. Kalau kita udah nggak ada lagi polusi cahaya. Tahun-tahun 90-an kita masih suka ngelihat bintang. Sekarang kalian masih suka ngelihat bintang yang 3 itu nggak? Masih kelihatan bintang 3 itu? Pernah geser nggak tuh? 2 atau satunya ke sini gitu? Nggak pernah kan? Padahal itu kan seperti yang kita baca-baca dari banyak tulisan, jaraknya kan ribuan tahun cahaya kan antara satu bintang dengan bintang yang lain. Bukan yang berjajar emang 3 di langit kayak lampu gitu, enggak. Itu cahaya loh, jauh banget. Tapi presisi dari bumi, view-nya, angle-nya bisa jejer 3 gitu. Dan nggak pernah berubah. Dimanapun kita, bumi berputar gitu. Itu keseimbangan. Jadi ketika Allah bicara tentang balance, Allah pakai bahasanya alam. Kenapa Allah nggak bilang aja kami telah menciptakan mizan, kami telah menciptakan keseimbangan? Kenapa Allah ngasih contoh keseimbangan itu kayak gimana sih? Ilustrasinya lihat langit. Atau di dalam surat Al-Mulk Allah suruh kita perhatikan kan? Coba perhatikan lagi. Ada yang ada yang yang timpang nggak gitu? Kalau kalian nggak percaya, perhatikan lagi. Pasti kalian nggak akan menemukan yang timpang dalam penciptaan itu. Semuanya teratur, semuanya matematis, semuanya sesuai rumus, semuanya dengan ukuran-ukuran yang jelas. Bikodarin dengan kadar yang jelas. Allah suruh kita memperhatikan itu. Jadi bukan sekadar Allah ngomongin, hidup itu harus seimbang, tapi Allah ngasih analogi, ilustrasi, biar kita tuh kebayang seimbang itu kayak gimana ya Allah, kayak alam. Seimbang itu lihat langit, seimbang itu lihat laut, seimbang itu lihat gunung. Kalau masih bisa dilihat. Sehingga kalau alamnya udah kalian abaikan, kalian ignoring dengan apa yang ada di sekitar alam, kalian tuh nggak akan lagi punya referensi untuk hidup yang life balance. Padahal life balance adalah fitrah. Orang-orang yang hidupnya nggak seimbang pasti ada errornya. Gampang marah, mental exhaustion, burnout, gampang capek nggak jelas, disorientasi hidup nggak jelas arahnya kemana, feel empty, ngerasa kosong gitu kan. Jadi kalau kalian mulai ngerasain kayak gitu, ada kayak emosi yang nggak bisa di kontrol,
emosinya meledak-ledak, pasti life balance-nya bermasalah. Marah itu nggak bisa dikontrol, tiba-tiba marahnya kemana-mana gitu. Itu kayaknya life balance-nya perlu diperiksa lagi deh. Atau selalu ngerasa lelah sendiri, nggak jelas, nggak bergairah dengan hidup, itu kayaknya pasti ada life balance-nya yang keganggu. Atau misalnya kayak hidup itu udah tercukupi, tapi di dalamnya dia ngerasa kosong gitu. Ini semua apa sih? Aku ngapain sih di sini? Mending aku nggak ada aja, mending aku mati aja, mending aku hilang aja. Aku kayaknya nggak diperlukan oleh siapa-siapa. Mulai ngerasa feel empty, berarti ada life balance-nya yang perlu diperiksa lagi. Kenapa? Karena itu adalah indikator, ciri-ciri tuh. Ada keseimbangan hidup yang rusak. Pokoknya kalau udah nggak seimbang, nggak nyaman. Naik motor nggak seimbang, nggak nyaman kan? Saya senang kuda juga. Saya suka berkuda, memanah di atas kuda. Ketika pengen nyaman, kan kuda itu kan apa ya? Bumpy banget ya. Tapi kenapa bisa di atas kuda yang bumpy kayak gitu tuh nyaman? Ada keseimbangan yang sudah ritmenya. Langkah kaki kuda, pola duduk kita, terus ritme kita ngikutin langkah kaki kuda, itu yang bikin nyaman kan. Awal-awal saya belajar berkuda, itu yang paling sakit itu tulang ekor tuh, karena tabrakan mulu tuh antara pelana sama tubuh kita. Jadi kayak gini terus, kudanya naik, sayanya turun, jadi tabrakan, pulang-pulang tuh gini jalannya. Tapi begitu udah latihannya benar, setelah beberapa lama, udah naik kuda tuh nggak pernah capek, biasa aja. Kata orang, aduh naik kuda kapok banget, capek banget, sakit tulang punggung, sakit paha, bla bla bla. Enggak, kalau udah balance. Jadi naik kudanya tuh gini, badannya juga udah gini, bukan yang gini, tapi udah gitu. Saya juga hobi snowboarding. Saya kemarin baru dari Jepang karena lagi winter. Biasanya kalau winter saya jadwal snowboard. Awal-awal belajar snowboard tuh, wah jatuhnya kan ngeri ya kalau jatuh lagi belajar ya. Makanya harus pakai helm. Tapi begitu tahu balance-nya, karena tuh semuanya kan ada balance-nya kan. Oh kalau misalnya mau yang backside berarti dia pakainya tumit, mau frontside pakainya ujung jempol. Gini aja, carving turun sambil menikmati alam. Kalau belum balance, nggak akan mungkin menikmati alam. Capek dengan jatuhnya, bangunnya susah, jatuh lagi, bangunnya susah, struggling banget lah. Tapi begitu udah bisa balance, sambil carving, sambil ngelihat gunung Fuji, ngelihat apa, sambil megang kamera 360 buat pencitraan, karena itu yang paling penting sih. Kapan bisa enjoy terhadap benda-benda ini? Enjoy di atas kuda, enjoy di atas papan termasuk surfing. Saya awal-awal belajar surfing, kegulung ombak, keseret di pasir, berdarah-darah. Walaupun sampai sekarang masih juga kegulung sih. Tapi udah sesekali bisa take off, ngikutin ombak. Itu rasanya tuh kayak enjoy banget kan? Kapan kita bisa enjoy di atas papan, di atas kuda? Ketika balance. Jadi balance itu fitrah teman-teman. Kalian perhatikan deh, di mana-mana kalau nggak balance, nggak nyaman. Ini kan logika-logika sederhana yang sebetulnya daily life-nya kita kayak gitu kan. Kalau nggak balance, nggak nyaman. Terutama berkendara, kalau nggak balance tuh pasti jatuh, kecelakaan, fatal, bisa cedera. Ternyata itu bukan cuma tentang mengendarai, tapi tentang real life itu, fitrahnya kehidupan itu emang harus balance teman-teman. Jadi kalau kalian ngerasa ada yang nggak nyaman dengan kehidupan kalian, coba perhatikan lagi life balance kalian. Sama kayak naik mobil, ini kenapa ya setirnya geter ya? Ngapain kalau udah kayak gitu? Cowok-cowok spuring, balancing. Kalau setir getar berarti bannya nggak balance, dan itu bahaya kalau dipakai kecepatan tinggi gitu. Sehingga biar nyaman setirnya, biar nyaman duduknya juga, ya udah spuring, balancing, diperiksa lagi ke seimbangan si ban itu sama velgnya. Oh ternyata ini harus dikasih apa tuh, kayak besi kotak gitu ya, biar balance. Apa istilahnya? Timah gitu ya, kayak timah gitu ya. Itu tuh logika sederhana. Jadi di mana-mana kita
menemukan bukti bahwa fitrah kenyamanan hidup itu ada di dalam balance. Dalam bahasa Al-Quran, qistun, wasatun, mizanun. Walaupun secara makna masing-masing punya ciri khas, tapi secara umum hampir sama, yaitu tentang keseimbangan. Dan untuk belajar keseimbangan yang paling lurus, yang paling jujur, alam. Dia yang paling jujur ngajarin kita keseimbangan. Dia nggak pernah tamak. Ketika dia ada yang lebih, pasti ada yang ngambil peran untuk menguranginya dalam rantai makanan supaya populasinya tuh nggak terlalu berlebihan. Itu kan keseimbangan yang memang ilmiah gitu. Balik lagi kepada kehidupan kita pribadi, pokoknya rumah tangga cekcok, coba periksa lagi keseimbangannya, peran masing-masingnya, hak dan kewajibannya, coba periksa lagi. Rutinitasnya, pola komunikasinya, kayaknya ada yang nggak seimbang deh, makanya lama-lama jadi masalah meledak. Mungkin nggak langsung saat itu juga, tapi bom waktu lah. Kehidupan rumah tangga, kehidupan pertemanan, kehidupan karir, kehidupan pribadi atau diri kita sendiri. Pokoknya setiap kalian punya keluh kesah, punya syakawa, berarti kalian harus memeriksa apakah hidup saya sudah sesuai dengan fitrah. Dulu tuh di dalam hadis Bukhari Muslim ya, diceritakan ada 3 orang sahabat ngomong gini ke Nabi. Yang pertama bilang, ya Rasulullah, saya tidak akan tidur di malam hari, akan full ibadah di malam hari. Saya nggak pengen tidur, pengennya full ibadah. Keren nggak tuh? Keren dong, full ibadah. Oh gitu. Yang kedua bilang, ya Rasulullah, saya nggak akan pernah buka puasa, akan puasa setiap hari. Maksud buka puasa di sini tuh nggak ada satu hari pun yang dia nggak puasa. Setiap hari puasa, pengennya setiap hari puasa. Keren kan? Ahli puasa banget kan? Yang ketiga bilang, ya Rasulullah, saya nggak pengen menikah. Saya nggak mau ibadah saya diganggu oleh pasangan saya. Jadi saya pengen full ibadah untuk Allah. Saya nggak pengen hidup dengan manusia yang membuat saya jauh dari Allah. Nggak pengen tidur, nggak pengen berbuka, nggak pengen menikah. Alasannya apa? Baik alasannya, pengen total buat Allah. Pengen malamnya ibadah, pengen siangnya puasa, dan nggak mau keganggu sama manusia. Terus Rasulullah dengan agak tegas gitu ya. Biasanya kan Nabi agak toleran ya, tapi kali ini Nabi tegas gitu. Nabi bilang, aku adalah orang yang paling baik di antara kalian. Aku adalah orang yang paling takut kepada Allah di antara kalian. Aku adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Tapi aku sholat malam dan tidur. Aku berbuka dan berpuasa, dan aku menikah. Ini life balance teman-teman. Walaupun niatnya pengen ibadah yang total, kalau nggak balance, Nabi justru mengkoreksi mereka. Mungkin bukan tentang dosa ya, tapi tentang nggak normal aja. Karena kan patronnya tuh Rasulullah kan, yang jadi ukurannya tuh kan Rasulullah, udah yang paling sempurna lah gitu. Ternyata yang paling sempurna ini malamnya tidur juga. Ternyata yang paling sempurna ini siangnya makan juga. Ada hari makan, ada hari puasa. Ternyata yang paling sempurna ini punya keluarga juga. Banyak lagi keluarganya. Jadi artinya berarti yang paling baik itu bukan yang nggak tidur semalaman, bukan yang nggak pernah buka puasa seharian, bukan yang nggak mau menikah sama sekali, tapi yang balance dalam segala urusan. Ada kebutuhan relationship, ada kebutuhan inner life, yaitu ibadah, ada kebutuhan health, kesehatan kita, ada kebutuhan education, growth, buat diri kita belajar banyak hal, ada kebutuhan mental. Itu semuanya balance, nggak bisa sekedar kayak, saya mah nggak mau kerja itu urusan dunia, saya mah pengen beribadah aja, itikaf di masjid, nggak keluar-keluar. Bagus sih, tapi nggak normal, nggak fitrah, bukan kayak gitu Allah menciptakan kita.
Alam juga makan kan. Padahal mereka bertasbih. Mereka bertasbih ahli ibadah loh. Bertasbih siang dan malam. Tapi mereka makan juga. Tapi mereka ada waktunya break juga gitu. Beruang nih, sekarang lagi hibernasi kan, musim dingin kan. Ya udah dia waktunya hibernasi, ya udah dia break. Dia nggak akan cari-cari ikan salmon sama apa gitu. Nanti waktunya makan dia keluar makan sesuai jadwal kan. Jarang sekali ada beruang nyasar di musim dingin kecuali beruang kutub ya. Beruang nyasar di musim dingin makan makanan musim dingin, nggak ada, karena fitrahnya kayak gitu. Mereka itu sesuai banget dengan fitrah. Kalau ada beruang yang kayak gitu pasti ada life balance yang rusak. Biasanya yang bikin kerusakan itu manusia. Tahun ini kasus penyerangan beruang di Jepang salah satu tertinggi di antara sekian tahun terakhir. Dan faktornya adalah sumber makanannya itu udah mulai terganggu sehingga beruang turun ke minimarket, turun ke jalan-jalan, penyerangannya banyak. Ya mungkin juga di Indonesia harimau mungkin atau babi hutan. Kan fitrahnya babi hutan itu di gunung ya. Fitrahnya gajah itu kan di gunung ya. Kenapa gajah sampai istilahnya judulnya gajah masuk kampung? Karena kampung itu dulunya jalur gajah. Jadi harusnya judulnya kampung masuk jalur gajah. Tapi manusia kan egois kan, playing victim kan. Akhirnya bahasa judul beritanya apa? Gajah ngerusak kebun warga. Padahal warga mengambil jalur gajah. Ini bukan tentang salah dan benar, tentang judulnya aja, POV-nya. Kan itu kebutuhan kita juga untuk bikin kebun di situ ya, kebun tebu lah, kebun singkong lah, oke. Tapi POV-nya boleh nggak kamu ngerasa bahwa kamu loh pelakunya bukan viktimnya. Yang jadi masalah manusia ini ya, secara mindset nih, sekarang nih manusia modern suka banget playing victim sama alam. Jadi kita menyalahkan alam aja. Nyalahin hujan gara-gara apa? Banjir. Bentar. Perasaan hujan udah ada sejak sebelum Nabi Adam deh. Tapi tiba-tiba sekarang hujan jadi kriminal. Bikin kota banjir, bikin selokan mampet. Kok jadi hujan? Padahal hujan itu Allahumma shayyiban, bukan a'udzubillahi minal matar. Bukan gitu kan doanya kan? Allahumma inni a'udzubika minal matar. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari hujan. Enggak ada doa itu. Yang ada Allahumma shayyiban. Ya Allah, jadikanlah hujan ini hujan yang penuh dengan manfaat. Tiba-tiba hujan ini bikin banjir aja. Manusia itu emang playing victim banget sih sama alam. Kasihan alam itu, disalah-salahin mulu. Hujan salah. Apalagi pohon sah. Udahlah, gak usah dibahas. Laut salah gitu, sungai salah. Padahal sungai itu rahmat dari Allah SWT. Gunung itu rahmat dari Allah. Makanya gunung disebutkan surga. Uhud itu adalah gunung surga. Uhud itu mencintai kami dan kami mencintainya. Sungai Nil itu sungai surga. Nabi itu kalau ngomongin alam itu bahasanya itu indah-indah loh. Gak pernah apa sih ini gunung, apa sih ini sungai, apa sih ini pohon, apa sih ini batu. Kenapa? Karena mereka itu yang menjaga fitrah. Sehingga kalau kita pengen hidupnya normal, jadikan mereka sebagai referensi kita. Fitrah itu kayak gimana gitu. Nah, jadi teman-teman, salah satu di antara kebutuhan manusia hari ini adalah kembali kepada fitrah. Dan ini ucapan biasanya munculnya di hari raya Idul Fitri. Fitrah yang dimaksud adalah gugur dosa. Padahal fitrah bukan hanya itu. Kita sering banget Idul Fitri kembali kepada fitrah, tapi opor, lontong, segala macam itu nggak fitrah banget makannya.
Kembali kepada fitrah itu tuh kembali kepada pola kita diciptakan, karena kata Nabi manusia itu diciptakan alal fitrah. Lalu pengaruh-pengaruh itulah yang membuat dia menjadi berbeda gitu. Jadi Yahudi, Nasrani, Majusi itu kan pengaruh-pengaruh, bukan karena aslinya kayak gitu. Aslinya tuh fitrah. Maka teman-teman coba kita belajar. Kayaknya aku harus life balance deh. Kayaknya aku harus mulai memperhatikan keseimbangan deh dalam kehidupan aku. Salah satunya yang jarang kita perhatikan mungkin kebutuhan mental kita, self love kita, atau me time kita. Kalian ngasih nggak waktu porsi dalam hidup kalian itu untuk kesehatan inner health kalian atau inner peace kalian lewat terapi-terapi mental yang sangat alam, kayak misalnya serotonin, mood stabilizer. Gimana dapetin mood stabilizernya? Salah satunya selain ibadah ke alam kan? Dan itu fitrah loh, itu kebutuhan kita. Jangan bilang ke alam itu ngabis-ngabisin duit. Dan ke alam itu nggak harus jauh. Makanya kita harus jaga alam biar nggak perlu jauh-jauh gitu. Dekat rumah juga ke alam gitu. Kecuali rumahnya ya di tengah kota yang udah metropolitan, mungkin agak ya ke Bogor lah, ke Puncak lah, ke Bandung. Minimal di rumah kita itu ada elemen-elemen alam yang bernyawa, jangan yang fake, apa istilahnya fake, sintetis ya. Yang bernyawa itu bisa jadi mood stabilizer kita, bisa jadi alam kita. Ya pet lah, kucing. Kalau cewek mungkin senangnya kucing ya. Kalau cowok buaya ya. Apa? Bukan ya. Cowok apa? Kalian punya merpati atau apa? Saya kuda, saya punya kuda. Kalau nggak kuda mungkin kemahalan, oke lah, patungan 10 orang satu kuda. Kalau nggak ya udahlah, apa gitu, kucing atau burung atau ikan, anjing, boleh nggak? Boleh kalau bukan di dalam rumah. Sebagai pemburu, penjaga, oke lah. Tapi kalau dalam rumah enggak. Salah satu hewan favorit saya tuh anjing sih. Cuman saya nggak punya peliharaan anjing ya. Kenapa saya senang anjing? Karena anjing tuh kayak setia gitu kan. Saya tahu Rasulullah cinta sama kucing, tapi saya punya pengalaman buruk sama kucing. Menurut saya kucing tuh agak-agak licik gitu. Pas kita pergi tiba-tiba dia gitu kan, kucing kan gitu banget kan. Ini pengalaman saya ya, subjektif ya. Saya punya pengalaman buruk lah sama kucing tetangga. Tapi kalau anjing tuh kayak lebih jujur. Artinya masing-masing punya alam. Alam itu bisa hewan, bisa tumbuhan, bisa apa aja. Yang penting bukan fake. Kalau bisa ke alam lebih sehat lagi. Itu tuh fitrah, penting kayak gitu. Jadi kalian harus sempetin, terutama ibu-ibu nih yang udah burn out banget ngurus anak-anak di rumah, ngurus dapur, ngurus suami yang kayak anak pertama gitu kan. Bahkan si bungsunya suami gitu, bisa jadi suaminya bungsu gitu. Kenapa ibu-ibu sering stres, capek, kena mental? Oh kayaknya coba periksa lagi nih, udah dikasih belum jadwal buat kesehatan mentalnya lewat ke alam? Nggak usah yang mahal-mahal, tapi yang ke alam ya, bukan ngonten ya, maaf ya. Karena kalau kalian ke alam tapi ngonten, itu bukan serotonin. Itu namanya bukan self reward fake dopamin namanya. Dopamin itu kan self reward kan. Tapi fake. Kenapa fake? Karena kalian tuh ngerasa kayak puas kalau ada yang nge-like postingan kalian, kalau ada yang nge-views WA status kalian. Itu namanya fake dopamin. Jangan pernah menghargai diri kalian lewat views dan like orang lain. Sosial media itu murni hiburan atau murni buat kerja. Jangan pernah sosial media itu validasi. Capek kalau kalian memvalidasi hidup kalian lewat sosial
media, orang yang nggak kenal sama kalian, yang julid sama kalian, yang nggak tahu apa-apa tentang pribadi kalian, tiba-tiba ngejudge kalian hanya gara-gara postingan kalian. Udah dikasih caption nggak dibaca lagi. Suka gitu kan? Termasuk saya. Saya kalau baca berita di sosmed, bacanya komen. Karena komen itu kayaknya lebih jelas gitu kan. Caption tuh. Artinya kan itulah perilaku sosial media kita kan, netizen kita kan. Makanya jangan pernah kalian menghargai diri lewat yang namanya fake dopamin. Apa itu fake dopamin? Validasi lewat views dan like sosial media. Kalian bakalan capek, mental kalian gak akan sehat dengan cara kayak gitu. Kalau cuman buat dapetin ikan, gift apa, oke lah, itu mah pilihan masing-masing ya. Cuman saya lebih respect kalau live-nya itu live yang memang kayak kerjaan gitu ya, bukan yang joget-joget yang, tapi benar-benar kerja lah gitu. Saya suka nonton live lagi orang narik apa tuh ikan itu apa namanya? Kalau di tempat saya namanya jala, pukat namanya, jala ya. Narik pukat tuh. Wah, ini laki-laki sejati nih nyari nafkah buat keluarga. Gift, tap-tap. Karena jujur kan. Tapi kalau yang gini-gini kan nggak jujur ya. Apalagi melet-melet, kurang jujur lah. Saya prihatin sih, itu enggak, agak begging sih, agak ngemis sih. Tapi kalau yang kerja kan bagus ya, menginspirasi lah ya. Jangan pernah mencari kebahagiaan lewat fake dopamin. Itu penyakit kita sekarang di era sosial media nih. Kita baru bahagia kalau orang nge-like, kalau orang nge-views, kalau orang nge-komen yang positif-positif tentang postingan kita. Akhirnya ketika kalian pergi ke alam, kalian tuh bukan menikmati alam sebagai serotonin. Kalian lagi membuat konten-konten yang fake dopamin tadi. Sibuk dengan kamera. Apalagi yang khas mama tuh, megang kamera tapi gak diliatin. Nih jembatan nih he, jembatan nih he. Sarang ngeong. Sarang ngoeng. Kalau kalian sarang ngoeng di alam, berarti kalian bukan sedang terapi mental. Ini saya perlu klarifikasi karena banyak banget orang yang salah paham. Kalau kalian sarang ngoeng di alam, kalian ngonten di alam, lagi sunset nih. Kan sunset itu yang benar-benar warnanya jingga itu kan gak lama kan, 5 menit lah kurang lebih. Tapi kalian sibuk dengan angle, kenapa ya di kamera saya jelek ya, kayak harus ganti HP nih. Keluh kesah aja. Kenapa? Karena kalian itu nggak menikmati lagi sendiri. Kalian terlalu baik sama netizen, pengen ngasih pengalaman kepada mereka lewat konten kalian kan? Udahlah, nanti mereka juga dapat pengalaman sendiri kok. Jangan-jangan tempat tinggal mereka lebih bagus lagi sunsetnya daripada kalian. Udahlah, nggak usah lah, ini mah gimmick doang lah. Nggak dapat bagus juga, bentar lagi di delete. Udahlah, biarin aja. Jangan sampai gara-gara ini kalian nggak bisa menikmati itu. Sehingga kebutuhan mental yang tadi dopamin, serotonin, mood stabilizer hilang gara-gara sibuk dengan fake dopamin. Bisa nggak sih kita kalau ke alam itu diam aja? Saya kemarin naik cruise, dia ngelilingin gunung-gunung salju gitu kan, bagus kan. Satu cruise itu banyak banget orang-orang tuh pada. Saya pasang headset, duduk berdiri paling pojok 1 jam. Saya nggak megang ini, cuman di setelin aja playlistnya. Nggak usah tahu playlist saya apa. Pasangin playlistnya, favorit saya sesuai dengan konteksnya, lagi di mana, dengan suasana apa, diam aja. Pulang dari cruise, saya happy banget. Sementara beberapa teman pulang dari sana, ya aku tadi salah banget ini angle-nya. Jadi ngebahas ini, nggak ngebahas kita tuh udah diterapi loh tadi sama alam. Sejam diterapi itu kan sehat kan? Sama kayak kalian sejam sauna, sejam berendam air panas, sejam dipijat. Ini sekarang sejam dikasih pemandangan yang indah oleh alam, itu tuh sehat buat kita. Jangan sampai keganggu sama dia. Yang lebih parah lagi, kita ke massage masih ini juga yang dipegang. Di massage harusnya kan relax ya, tapi astagfirullahaladzim, ini kayaknya ini berhala deh lama-lama. Berhala gepeng lama-lama. Bener-bener gak bisa lepas loh. Saya juga sama nih.
Jadi teman-teman, yang saya mau sampaikan adalah ini hal yang jarang dibahas di ceramah kan. Padahal ini Islami banget loh. Karena saya adalah dai untuk segmen anak muda, terutama sekarang Gen Z. Saya tahu kebutuhan Gen Z itu salah satunya adalah sebetulnya kebutuhan semua Gen sih. Cuman yang lebih aware itu kan Gen Z, mental health kan. Dan salah satu rahasia mental health itu adalah life balance. Selain ibadahnya, karyanya, saya nggak bilang kerja tapi karya ya, karena kalau kalian kerja tapi kalian nggak nganggap itu sebagai karya kalian, itu kayaknya nggak enak deh. Tapi kalau kalian kerja ini adalah karya aku, kalian akan lebih feel alive di situ. Karyanya, ibadahnya, mentalnya, relationshipnya, hubungan keluarga dengan teman, dengan siapa, itu tuh life balance. Perhatikan itu coba. Jangan-jangan kalian sibuk banget punya banyak followers tapi nggak punya temen. Nggak life balance itu. Followersnya tuh ribuan, teman baik itu nggak ada. 1-2 itu pun jarang dihubungin gitu. Yang benar-benar bisa ngerti kalian, yang kalian bisa ngobrol sama mereka, yang kalian bisa jadi be yourself lah, nggak perlu flexing, nggak perlu berpura-pura, nggak perlu pakai topeng. Udahlah be yourself aja di depan dia tahu kalian banget kok gitu. Berapa coba? Relationship dengan keluarga, jangan-jangan dengan keluarga udah nggak akrab sama sekali. Benar-benar cuma store muka doang di rumah. Nggak pernah ngobrol sama pasangan, nggak pernah ngobrol sama anak, yang mata dengan mata nggak pernah ketemu dengan anak. Ngobrolnya juga ketemu sih di rumah, tapi semuanya matanya ke sini gitu. Nggak balance kan? Udah makan malam bareng di atas meja makan, masih ke sini juga matanya, scrolling. Jadi relationshipnya nggak terbangun lagi. Nggak benar-benar dengerin dengan empati, dengan perhatian penuh, nggak mencoba untuk duduk yang sejajar dengan lawan bicara, nggak matanya dan kepalanya ngikut. Tapi orang ngomong di sini dia, ya, nggak balance loh itu, karena relationshipnya udah terganggu itu. Belum lagi nanti dengan orang tua. Padahal ngobrol dengan orang tua itu adalah life balance. Segimanapun dia bawel, tapi ngobrol dengan orang tua ngobrol sama anak, itu life balance banget itu. Penting semua itu kebutuhan kita. Makanya untuk kebutuhan salah satunya kayak mental tadi, serotonin misalnya, coba ke alam sesekali, puasa ini deh, gadget free. Bener-bener pergi ke alam, udahlah nggak usah ngonten lah, orang nggak perlu tahu kamu dapat sebuah hidden gem apa gitu. Udah nikmatin aja sendiri. Egois banget sih Ustaz, bukan egois, itu kebutuhan. Kamu nikmati aja, kamu niatin kamu tuh lagi diterapi sama alam, diterapi oleh angin, diterapi oleh embun, diterapi oleh pohon, diterapi oleh udara yang segar. Kamu lagi diterapi. Masa orang lagi diterapi harus nerima telepon? Gitu kan? Egois nggak kalau kita lagi diterapi nggak bisa nerima telepon? Enggak kan? Kalau kita lagi diterapi nggak mau foto-foto, nggak mau video-video? Enggak kan? Kalau lagi diterapi, karena kebutuhan. Jadi dirubah deh mindsetnya. Jangan dianggap wah pergi tapi nggak ngonten-ngonten. Sejak kapan konten itu jadi hadiah, oleh-oleh? Konten itu bukan oleh-oleh jalan-jalan. Murni gimmick banget. Kalau nggak bisa di skip sama sekali, minimal gimmick deh. Kalau bisa di skip sih lebih keren lagi sih. Saya sekarang kagum ya kalau ada orang yang nggak punya sosmed. Saya punya teman nggak punya sosmed. Buat saya hidup dia tuh mewah gitu. Jujur li ya. Kalau boleh curhat nih Ustadz, sekali-kali curhat sama jemaah ya. Saya tuh sebetulnya pengen berhenti sih dari sosmed, dari Instagram, dari kalian lihat kan postingan saya jarang sekali kan. Apalagi YouTube dan TikTok entah berapa tahun yang lalu udah saya posting. Kalau Instagram masih lah sesekali. Saya pengen banget pensiun dari Instagram, TikTok, dan YouTube. Karena saya ngerasa kayak famous itu atau syuhrah itu agak ujian sih. Hidup nggak dikenal banyak orang itu ternyata mewah teman-teman. Berbahagialah kalian. Hidup nggak dikenal banyak orang itu ternyata nyaman banget loh teman-teman. Yang penting kalian dikenal oleh orang yang berkualitas. Pasangan kalian, sahabat kalian, nggak perlu semua orang, nggak perlu banyak orang. Saya nggak bangga sama sekali punya follower sekian tuh nggak bangga. Kalau ditanya Ustaz followersnya biasa aja sih. Lagian saya nggak pernah mengusahakan harus follower sekian kan.
Itu mah terjadi begitu aja secara organik. Kalian pernah ngeliat saya masuk TV nggak? Enggak kan? Karena saya nggak pernah nerima jadwal TV. Semua TV ngundang, udah pastilah. Tapi nggak pernah saya terima. Kenapa? Kayaknya udah cukup dari sosmed. Ditambah lagi TV kayaknya capek banget nggak sih? Terlalu terkenal. Iya kan? Ini jujur loh ya, bukan sombong. Demi Allah bukan sombong. Terlalu terkenal tuh capek. Jadi hidup privat, saya nggak habis pikir ya. Kalau ada orang yang mengekspos kehidupan pribadinya jadi konten, itu keren sih. Karena saya nggak sanggup. Saya nggak sanggup kehidupan pribadi, keluarga tuh jadi konten. Nanti mendatangkan misalnya apa, itu saya nggak sanggup tuh. Kenapa? Karena sisa itu yang saya punya yang benar-benar nggak perlu orang lain komen, murni saya aja nikmatin bersama keluarga. Sisa itu. Jadi kayak kalau bisa pensiun saya pengen, cuman ternyata kata teman-teman Ustadz masih dibutuhkan untuk konten-konten dakwah. Ya udahlah saya sabar-sabar. Jadi kalau boleh saya kasih tahu kalian, saya tuh sekarang agak terpaksa sih main sosmed, agak terpaksa sih. Demi dakwah ini tersampaikan. Tapi kalau boleh saya pilih, kalau ada yang mau tukar akun dan menggantikan dakwah saya, ya udah ayo kita nggak usah tukar akun deh, saya kasih aja tapi dakwah ya, bukan jadi brand ya. Ya udahlah saya mah nggak usah terkenal juga nggak apa-apa gitu. Kenapa harus sibuk dengan ini ketika kita lagi diterapi oleh alam? Udahlah sibuk nggak terkenal juga kan hasilnya. Nggak gede juga kan viewsnya kan. Udahlah kalian serotonin aja. Endorfin, painkiller. Kalau kalian sakit, terutama sakitnya mental, psikis, coba kalian pakai endorfin deh untuk ngobatin itu. Yang berkeringat. Tapi yang hobi ya, kalau bisa hobi ya. Karena Rasulullah itu punya hobi. Nih saya kasih tahu ya. Nabi pernah bilang, ada 3 bersenang-senang yang berpahala. Bersenang-senang berpahala. Saya nggak mau bahas yang sholawat, udah ada Habib, ada kiai-kiai bahas ahli sholawat, mereka lebih fakih lah. Bahas fikih lebih fakih mereka. Bahas apa? Hadis, Quran. Saya bahas yang real life aja dan yang ringan-ringan karena ilmu saya terbatas. Yang jarang di highlight dalam sunnah Nabi dan dianggap sepele. Padahal Nabi nggak pernah melakukan sesuatu yang sia-sia kan? Kan min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni kan? Nabi nggak mungkin kan melakukan sia-sia. Tapi Nabi pernah bilang gini, 3 hal yang menyenangkan atau bermain-main tapi berpahala. Berarti main-main itu jangan dianggap sia-sia. Kenapa kok berpahala? Kebutuhan, life balance. Jadi saya heran kalau ada orang yang mempertanyakan, kok Ustadz postingannya main mulu. Saya ini dai dan dakwah saya itu lebih banyaknya bukan narasi, tapi dakwah saya itu adalah menginfluence dengan lifestyle. Saya pengen anak muda mencintai alam dengan hobi. Hobi hiking, hobi diving, hobi surfing, hobi snowboarding, hobi berkuda, apalagi pokoknya yang alam. Saya pengen menginfluence anak muda, aku punya lifestyle nih, saya punya lifestyle. Tinggal 1 elemen lagi yang saya belum coba, skydive, loncat dari pesawat. Kalau itu udah sah, saya jadi avatar, semua elemen kan. Air udah segala macam air tuh, diving, surfing, berenang udah pastilah berenang, cliff dive, loncat dari tebing. Tanah, ya berarti ya berkuda ya, tanah ya. Apalagi? Api, nembak. Saya selain manah nembak juga. Tinggal udara. Udah diajakin sama teman-teman angkatan udara. Yuk Ustadz latihan loncat dari pesawat. Kenapa belum Ustadz? Belum dapat izin dari istri. Kata istri saya, kamu semua olahraga kamu coba, kalau kamu gagal paling cedera. Tapi ini kalau gagal pindah alam katanya. Jadi belum diizinkan gitu. Makanya sekarang saya kalau naik pesawat tuh duduk di window tuh, saya ngebayang ini kalau loncat kayaknya seru deh nih kayaknya. Karena saya senang adrenalin kan. Ini kayaknya kalau loncat ini seru deh kayaknya. Sekarang mulai diracuni padel sama teman-teman. Saya niatin aja buat endorfin kan, painkiller. Nabi bilang ada 3 permainan yang menyenangkan tapi berpahala. 1, masyur rajul bainal ghardain, berjalannya seseorang di antara 2 tempat. Apa itu? Memanah. Kenapa memanah disebut berjalan di antara 2 tempat? Karena dia nembak, pas sudah habis arrow-nya,
Dia pergi ke target, nyabut-nyabutin, balik lagi ke tempat awal, nembak lagi, bolak-balik. Itu namanya masyur rajul bainal ghardain. Dan itu bersenang-senang yang berpahala, walaupun sambil bercanda, walaupun sambil guyon sama teman, walaupun apa misalnya, tapi itu berpahala ternyata. Oke, kalau nggak semua punya hobi memanah. Yang kedua apa? Tadribur rajul farasah. Orang yang melatih kuda, bukan riding, grooming. Jadi bukan sekedar nunggangin kuda, tapi ngurus kuda, namanya grooming. Dan di luar negeri, ngurus kuda itu udah jadi terapi mental, namanya equine terapi. Namanya equine terapi. Jadi ketika kita ngurus kuda, kita tuh sehat secara mental, dan itu ilmiah. Di luar negeri para equestrian itu udah menjadikan ngurus kuda itu sebagai terapi, namanya equine terapi. Apalagi kuda itu kan makhluk hidup. Setelah saya bisa berkuda, saya jadi tahu ternyata berkuda itu bukan sekedar mengendarai kayak mobil, masukin gigi terus jalan, enggak. Ini tentang bonding, tentang saling mengerti. Dia udah capek, jangan dipaksa jalan dan lari terus. Karena kalau kita lagi ridingnya jauh tuh, itu enggak full lari tuh. Kita harus bisa ngukur kuda kita. Ada waktunya lari, ada waktunya jalan, ada waktunya lari-lari kecil. Itu tuh diatur ritmenya. Dan itu ada terapinya. Namanya grooming, ngurus kuda. Oke, ternyata ini juga berat, nggak semua orang punya akses ke situ, memanah, berkuda. Yang ketiga apa? Mula'abatur rajul li ahli. Orang yang bersendagurau atau bermain-main dengan keluarganya. Bersendagurau dengan anak, bercanda dengan pasangan, bercanda dengan keluarga, atau mungkin lebih luas lagi dengan teman-teman. Ternyata itu bersenang-senang yang berpahala, selama tidak ada dosa di dalamnya, tidak berbohong, tidak bermaksiat, hanya bercanda aja. Saya suka bercanda dengan keluarga saya tipe yang family man banget. Saya pulang ke rumah itu sama, tergantung kalau anak saya yang Gen Z ya kita mungkin beda ya. Kalau yang sama anak yang kecil tuh Ertuğrul, umurnya 7 tahun, hobinya reok Ponorogo. Senangnya pakai kostum reok. Pernah saya mau ke masjid sholat Jumat, khutbah, dia nggak mau ikut ke masjid kecuali pakai kostum reok. Adek yuk ke masjid bareng Baba gitu, kan manggilnya Baba ya. Boleh, tapi aku pakai kostum reok ya. Kebayang nggak sih pakai yang naga-naga gitu kan ke masjid gitu kan? Bapaknya khutbah pula gitu, anaknya pakai kostum reok. Saya pujuk-pujukin gitu, jangan pakai kostum reok. Kostum reok mah dipakai di rumah, jangan ke masjid. Nggak mau, pokoknya kalau nggak pakai kostum reok nggak bisa, nggak mau ke masjid. Akhirnya pakai. Tapi saya taruh di ruang DKM si kostumnya. Pas sholat dia buka dulu kostumnya, cuman pakai baju reok aja, tapi si itunya kepala naganya nggak dipakai. Kebayang aja saya baca Ar-Rahman di belakang ada naga. Nah saya kalau sama dia, saya akan main aja. Nggak akan saya di rumah jadi Ustadz Hanan Ataki. Allah berfirman, Rasulullah. Nggak gitu saya di rumah. Nggak kayak video Alwi yang dulu itu. Anaknya takut, nah jangan takut, sesungguhnya Allah berfirman, Allahu la ilaha illahu. Nggak sesoleh itu saya di rumah, itu terlalu soleh sih. Saya di rumah mah kadang-kadang random, kadang-kadang nggak jelas gitu. Lempar-lempar, loncat-loncat, nunggang-nunggang. Saya ditunggangin jadi kuda lah. Kalau lagi main ke air, saya jadi kudanil. Anak saya pada naik ke atas kan, jadi saya yang disuruh berenang. Mereka pada, hayu Baba, hayu. Saya berenang di air, jadi kudanil. Kenapa? Apakah itu sia-sia? Enggak loh. Kata Nabi, mula'abatur rajul li ahli adalah bersenang-senang yang berpahala. Toh Nabi juga bercanda dengan keluarganya. Dengan Aisyah Nabi lomba lari. Dengan Hasan Hussein Nabi jadi kuda, mereka jadi penunggang kuda keliling masjid. Jadi ada loh sisi-sisi itu pada kehidupan Nabi yang juga menjadi sunnah dan teladan buat kita. Karena life balance. Ini belum ngomongin yang lain-lain ya, tentang relationship, tentang work, tentang karya, tentang banyak lah. Pokoknya semuanya emang harus ada porsinya teman-teman. Cuman yang saya highlight itu yang jarang dibahas saja. Tentang ibadah. Makanya Nabi itu sangat mencintai Aisyah. Tapi bukan berarti Nabi gak bangun malam gitu. Nabi tidur bareng Aisyah. Maaf, waktu itu Nabi melakukan hubungan suami istri dengan Aisyah. Ini riwayat Aisyah nih. Tidur, malam-malam Nabi bangun. Kata Nabi, biarkan aku berdua dengan Tuhanku. Karena jadwal berdua dengan kamu sudah
selesai. Sekarang jadwal berdua dengan Tuhanku. Akhirnya Nabi mandi, kemudian Nabi sholat di sebelah Aisyah. Aisyah mendengar ada suara kayak air mendidih. Pas ngelihat Nabi, ini suara apa? Ternyata Nabi menangis panjang malam. Sampai suara tangisannya tuh kayak suara air mendidih di dalam dada beliau. Ini kan balance gitu. Ada waktunya buat Tuhannya, ada waktunya buat istrinya, ada waktunya buat para sahabat. Emang Nabi itu keren sih, ideal banget gitu. Makanya laki-laki dalam Islam yang sempurna itu bukan disebut yang kamal atau kamil, tapi rajulun bittawazun. Laki-laki sempurna itu dalam Islam disebut rajulun bittawazun, laki-laki yang seimbang. Bukan laki-laki yang sempurna, tapi seimbang. Itu fitrah, teman-teman. Maka saya ngajak kalian semuanya, yuk kita periksa lagi fitrah kita, keseimbangan hidup kita. Gimana hubungan kita dengan orang tua? Jangan sampai kita jadi orang yang baik banget sama teman, kayak kompak banget, kayak sefrekuensi banget sama teman, tapi kayak nggak nyambung sama orang tua. Berarti ada yang nggak balance. Jangan-jangan kalian atau jangan-jangan memang orang tua kalian yang nggak balance. Jangan selalu nyalahin anaknya, bisa jadi orang tuanya juga nih. Saya adalah ayah Gen Z yang masuk ke akun secondnya Gen Z. Itu sesuatu kan buat Gen Z kan. Akun second tuh kan buat close friend banget kan. Tapi saya diundang sama anak gadis saya yang Gen Z dua-duanya. Bapak masuk ya ke akun second aku. Enggak, mereka nggak punya akun ketiga, cuman 2 akunnya. Bapak masuk ya ke akun second aku. Saya bilang, Kak nggak apa-apa Bapak masuk situ, nggak jadi bikin kamu nggak nyaman gitu. Nggak apa-apa kan Bapak ayah Gen Z. Jadi saya ngerti Gen Z banget lah. Jadi dia kayak ngerasa nyaman, nggak perlu ada yang ditutup-tutupin. Itu balance. Dan buat saya itu namanya burhan. Bisa memonitoring anak di akun second, itu kalau pakai bahasa surat Yusuf, itu namanya burhan. Kenapa saya pakai istilah burhan? Karena ketika Nabi Yusuf digoda oleh seorang perempuan, apa yang membuat Nabi Yusuf selamat? Melihat burhan. Kan gitu ayatnya kan? Dan dalam kitab tafsir, kalau kita baca apa makna burhan, salah satu makna burhan itu adalah wajah Yakub. Wajah Yakub tuh muncul tiba-tiba di depan Nabi Yusuf, sehingga wajah itu wajah sedih, wajah nggak nyaman, sehingga Nabi Yusuf langsung ingat lagi, langsung sadar, dan dia nggak mau mengecewakan ayahnya, maka terhindarlah Nabi Yusuf dari perbuatan dosa. Burhan itu parenting, bukan sekedar mukjizat. Burhan itu parenting. Gimana parenting Nabi Yakub sampai ke level burhan? Terjemahan zaman sekarang, perbaiki parenting kita sampai kalian bisa masuk ke akun second anak Gen Z kalian. Kalau kalian sebagai orang tua nih, teman-teman ayah-ayah nih, ibu-ibu nih, belum dipercaya masuk ke akun Gen Z kalian yang anak kalian Gen Z yang second akun, berarti parenting kalian belum sampai di level burhan. Dia belum terlalu trust. Nanti kalau mama tahu yang aku yang asli, nanti mama pasti stres. Kalau ayah tahu yang aslinya aku, pasti dia marah-marah. Oh, berarti belum burhan. Siapa yang memonitoring dia? Teman-temannya. Yang nasihatin dia? Teman-temannya. Yang ingetin dia kalau dia mau melakukan salah? Teman-temannya. Kenapa? Parentingnya nggak berjalan. Pasti ada yang nggak balance. Mungkin kurang komunikasi. Mungkin kurang mendengar. Karena komunikasi itu bukan tentang bicara, tapi tentang mendengar. Banyak orang berpikir komunikasi itu tentang bicara. Akhirnya banyak ngomong, ayahnya ngomong, ibunya ngomong, capek gak sih? Coba sekarang dibalik, komunikasi itu bicara nomor 2, nomor 1-nya apa? Mendengar. Bisa gak jadi ayah pendengar, ibu pendengar, bukan ayah penceramah, ibu penceramah. Asik diomelin aja anaknya di rumah. Sekarang sekalian ganti, asik dengerin aja anaknya di rumah. Mulai dari ketika dia masih kecil kita dengerin, dia remaja kita udah terbiasa mendengar dan nyambung runut gitu. Kalau di connecting the dot, kasus-kasusnya tuh runut sehingga kita bisa nyambung. Karena kalau dengar nggak nyambung kan capek juga ya. Anak udah berusaha untuk terbuka, orang tuanya nggak nyambung. Dan orang tuanya tuh nggak mau effort belajar tentang dunia anaknya yang berbeda dengan dunia dia untuk bisa nyambung supaya bisa ngimbangin gitu. Oh, nggak seimbang berarti. Kalau nggak seimbang, nggak jadi burhan. Kalau nggak jadi burhan, gimana mau monitoring anak? Gimana mau hubungan dengan anak itu nyaman?
Jadi ini bukan hanya nasihat buat anak, kayaknya buat orang tua penting juga sekarang. Karena betapa banyak orang tua sama anak itu nggak bagus hubungannya, yang disalahin anak doang. Kamu kurang berbakti sama orang tua. Pertanyaannya, seberapa nyambung orang tua sama anak sehingga anak secara otomatis mau berbakti gitu. Saya nggak bilang saya paling baik dalam parenting, nggak sama sekali. Tapi ini pengalaman pribadi. Di antara sekian banyak kekurangan, saya lihat ini ada satu hal yang kayaknya bagus nih buat jadi pola gitu atau jadi ukuran. Walaupun nggak bisa dipakai secara general ya. Masuk ke second akunnya Gen Z itu sesuatu. Dimana dia nggak perlu berpura-pura lagi depan ayahnya. Dia terbuka di depan orang tuanya, dia cerita rahasia-rahasianya kepada orang tuanya tanpa merasa beban, tanpa merasa takut. Oh, itu berhasil berarti. Berhasil apa? Berhasil masuk ke dunia dia, dan itu burhan. Dan itulah kehebatan Nabi Yakub dalam parenting. Sampai bisa burhan. Sehingga anak jauh nggak apa-apa. Kenapa anak jauh nggak apa-apa? Udah burhan. Sekarang deket aja apa-apa. Kenapa dekat aja apa-apa? Karena di depan orang tua dia bukan dirinya. Dia sesuatu yang lain seperti yang diinginkan orang tua secara berpura-pura. Dia yang sebenarnya tuh ada bersama temennya. Kan gak bagus kan kalau kayak gini kan? Harusnya dia yang sebenarnya tuh ada di rumah. Tapi yang terjadi apa? Dia yang sebenarnya gak ada di rumah. Dia yang sebenarnya tuh ada di tongkrongan. Di rumah dia hanya menjadi orang yang diinginkan oleh orang tuanya secara terpaksa. Jangan bangga, oh anak saya tuh nurut banget. Tapi dia punya rahasia gak? Gak mungkin gak punya sama sekali. Tapi kalau semuanya rahasia sedikit yang kita tahu sebagai orang tua kepada anak, berarti kayaknya ada yang perlu kita koreksi dari hubungan kita. Jangan-jangan gak seimbang. Dia doang yang dengar, tapi orang tua jarang dengar. Kan gak seimbang dong. Makanya komunikasi itu menurut saya nomor 1 mendengar, nomor 2 baru berbicara. Atau bahkan mendengar, memahami, berbicara. Memahami di sini termasuk berempati dan seterusnya lah. Baru berbicara. Gak bisa bicara, gak perlu paham, gak perlu dengar gitu. Ini arogan sekali orang tua seperti ini. Gak seimbang itu. Anaknya disuruh dengar, orang tuanya gak mau dengar. Gak seimbang dong. Kalau anaknya pengen dengar, pengen supaya mau dengar, orang tuanya juga harus mau dengar. Dengerin dulu, dia mau ngomong apa. Gimana hubungan kita dengan pasangan? Sama, jangan-jangan kita suami-suami yang akrab banget sama temen, tapi kalau sama pasangan itu ngomonginnya tuh listrik. Pokoknya tagihan-tagihan lah. Kalau sama temen tuh lepas, bicaranya wah happy banget. Jadi terapi kita itu ada di tongkrongan. Istri juga gitu, terapi dia sama teman-temannya tongkrongan. Bukannya sakinah mawaddah warahmah itu ada di hubungan suami istri ya? Kenapa berubah? Masa kita pergi ke teman-teman, oh ya silakan kamu nongkrong sama teman-teman kamu, semoga kalian sakinah mawaddah warahmah ya. Ada nggak doa kayak gitu? Tapi nyatanya gitu kan, kita sakinah mawaddah warahmah itu di tongkrongan kan, bukan di rumah kan. Ada yang nggak seimbang loh. Harusnya tongkrongan itu tambahan lah, bonus lah. Rumah itu sakinah mawaddah warahmah, tapi dia nggak sakinah, nggak feeling safe di rumah. Dijudge mulu di rumah tuh. Mawaddah nggak merasa mawaddah itu ya dibela, rahmah itu dimaafin. Kalau terjemahan yang lebih lebih hikmah itu saya baca di beberapa tulisan ulama, sakinah itu feeling safe, merasa nyaman, merasa aman, nggak takut, nggak khawatir, nggak tertekan. Mawaddah itu merasa dibela, nggak ngerasa disalah-salahin terus. Rahmah itu ngerasa ditolerir. Kalau ada salah dimaafin, dikasih kesempatan, bukan salah diungkit-ungkit. Itu sakinah mawaddah warahmah. Kenapa yang kayak gitu tuh dapatnya di temen yang nggak suka ngungkit-ngungkit kesalahan, yang dia kalau nongkrong sama mereka itu feeling safe dengan apa adanya dia, nggak pernah dijudge. Di rumah nggak ada sakinah mawaddah warahmah. Life balance. Jangan-jangan hubungan kita selama ini nggak seimbang. Ada hal yang kita abai, yang kita nggak ngeh gitu. Coba perhatikan lagi. Termasuk saya, keluarga saya, bukan berarti nggak ada masalah, ada koreksi lagi, evaluasi, perbaiki lagi, jalan lagi. Kan nggak mungkin sempurna sepanjang waktu kan. Ini semuanya nasihat buat saya juga, sama kita.
Nggak ada yang sempurna, sama-sama belajar. Saya juga kadang-kadang udah agak timpang gitu. Timpangnya apa? Istri yang terlalu banyak perhatian sama saya sampai lupa memperhatikan dia. Kan jadi timpang kan? Oh, harus balance lagi. Dalam relationship kan kita harus gitu kan? Ketika kita mengambil, kita memberi. Nggak boleh kita ngambil doang gitu. Itu namanya manfaatin teman. Asal ketemu pinjam dulu 100, pinjam dulu 100. Kapan kita minjaminnya? Life balance. Alam ketika kita ngambil sesuatu kita harus balikin juga yang seimbang kepada dia. Jangan ngambil doang. Life balance. Kerjaan juga kayak gitu. Kalau ada yang masalah dengan kerjaan kayaknya ada yang gak balance deh. Apa mungkin kita terlalu banyak dikasih beban-beban kerjaan. Teman-teman gak seimbang, yang lain biasa-biasa aja. Pasti ada sisi-sisi itunya. Pokoknya kalau udah gak seimbang, kayak naik motor tadi, kayak naik kuda tadi, gak nyaman. Kayak naik papan, gak nyaman. Kalau mau nyaman, belajar ritme, belajar keseimbangan, baru kita akan nyaman di atas apapun. Walaupun guncangan kuda itu kayak gitu, walaupun ombak 3 meter, 2 meter, kan ombak itu kan ngeri kan. Kok bisa orang surfing bahkan sampai ada namanya barrel tuh masuk ke tengah-tengah ombak terus dia ombaknya di atas, kok bisa? Balance kan? Kita ada ombak kan kegulung. Turun dari bukit snowboarding, kok bisa dia menikmati? Padahal turun tuh bisa gelundung. Balance. Kecepatan tinggi, kok bisa dia nyaman? Karena bannya udah sehat. Artinya coba periksa lagi mizan hidup kita. Jangan-jangan hidup kita tidak mizan. Semoga ini menjadi sebuah bahan berpikir. Saya nggak ngasih nasihat, sebetulnya hanya ngasih PR aja, ngasih bahan-bahan berpikir. Silakan kita evaluasi diri kita masing-masing dengan ayat-ayat Allah, dengan contoh-contoh Rasulullah. Betapa hidup itu bukan hanya tentang melakukan hal yang ibadah aja, walaupun ibadah itu sangat penting, tapi juga yang paling benar itu justru keseimbangan. Ada waktunya beribadah, ada waktunya keluarga atau relationship, ada waktunya kerja. Nabi itu orang yang pertama di pasar di waktu pagi. Ada waktunya main, Nabi itu senang berkuda, Nabi itu bercanda dengan keluarga. Semuanya ada porsinya. Kalau kita bicara tentang tubuh kita, kata Nabi, di seluruh tubuh kita ini ada haknya. Kasih hak di setiap yang membutuhkannya. Jangan sampai zalim kepada tubuh kita sendiri. Itulah kehidupan yang fitrah. Saya kira demikian. Mohon maaf jika ada salah. Saya kembalikan lagi ke Kak Buni. Barakallahu fikum. Masya Allah, tabarakallah, jazakallah khair. Terima kasih untuk gurunda kita Ustaz Hanataki. Sangat luar biasa insight dan juga hikmah yang bisa kita dapatkan. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi bahan kita untuk pastinya lebih baik lagi dari hari ke hari. Dan kita akan menutup untuk acara hari ini dengan doa dan juga muhasabah kepada yang kami hormati gurunda Ustaz Hanataki. Kami persilahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamdu 'adada khalqik wa lakal hamdu zinata 'arsyik wa lakal hamdu midada kalimatik ولك الحمد يا حبيبنا حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله سره وعلانيته فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد لا إله إلا أنت الأحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم إنك قلت وقولك الحق ادعوني
أستجب لكم ها نحن ندعوك كما أمرتنا فأجب لنا كما وعدتنا يا سامع الدعوات يا سامع الصوت يا كاسي العظام لحما بعد الموت يا من أمنت يونس في بطن الحوت يا من حفظت موسى في اليم والتابوت يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعال لما يريد يا الله يا رب العالمين اللهم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل لنا من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ومن كل عسر يسرا اللهم اجعل القرآن حجة لنا لا علينا اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا وشفاء لما في صدورنا اللهم اشفعنا بالقرآن اللهم أعطي كل واحد منا مسألته واقضي كل واحد منا حاجته يا سامع الدعوات يا قاضي الحاجات يا رب العالمين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نسألك رضاك نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان اللهم انصر إخواننا المستضعفين في السودان اللهم انصر إخواننا المستضعفين في إيران اللهم استر إخواننا المستضعفين في غزة اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين اللهم وحد صفوفهم وسدد رميهم واشفي جرحاهم وتقبل شهداءهم وارحم أمواتهم وأموات المسلمين اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العليا أن تحرر المسجد الأقصى المبارك من أيدي اليهود المحتلين وأعده إلى رحاب المسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih jazakallahu khair.